Oke, kali ini Mimin berlanjut ke chapter yang kedua di Stephen Down the Fiery River bahasa Indonesia. Setelah Sinli berada di kamarnya melakukan kultivasi, dia tahu bahwasanya ada cahaya yang kemudian merasuk dalam tubuhnya. Pada saat itu sebenarnya Sinli sudah mengetahui, tapi dia batuk-batuk kemudian dia terbangun dari kultivasinya. Tak lama setelah itu dia kemudian mengambil kalungnya ya. Dilihat di sini ada retakan di dalam kalung tersebut karena memang kekuatannya sudah berpindah dari kalung tersebut ke dirinya, jadi dia mendapati kalungnya itu ada retakan. Karena ada retakan dia terus kemudian agak sedikit bingung. Dia berpikir ada sesuatu yang aneh di dalam kalung tersebut atau kalung tersebut tidak berguna sama sekali setelah ini. Tak lama setelah itu nampaknya ada sesuatu yang aneh dari formasi yang kemudian ditimbulkan oleh Sinle. Dia kemudian tahu ada formasi kuning yang ada di sana dan dia bingung apa ini. Dia beranggapan bahwasanya itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan kultivasinya atau itu adalah hambatan dari kultivasi yang selama ini merasuki tubuhnya. Bahkan dia dianggap lemah karena mungkin ini ya. Dan dia sebenarnya sudah dikasih tahu oleh saudaranya yang kedua jika hal itu terjadi maka dia harus meminum sebuah pil. Sebenarnya di sini Sinli pun sangat senang karena basis kultivasinya saat ini telah meningkat ya. Karena dia senang sebenarnya dia ingin meningkatkan lagi. Tapi di sini dia berusaha untuk tenang dan tidak terlalu bersemangat karena hal tersebut. Tak lama setelah itu dia pun mengambil sesuatu dari bajunya yakni pil. Pil tersebut dipakainya untuk berusaha untuk meningkatkan basis kultivasinya. Menurut sang kakak yang kedua, jika dia meminum pil tersebut, maka dia akan mampu untuk mengumpulkan auranya. Dan hambatan yang akan dia dapatkan perlahan akan sirna. Tak lama setelah dia mengambil pil tersebut, dia ingin segera untuk meminumnya. Tapi tiba-tiba ada yang aneh dari pil tersebut. Sepertinya pil tersebut kemudian bercahaya berwarna merah. Tak lama setelah itu, di sini Cindy pun ketakutan sebenarnya. Kenapa ada sesuatu yang aneh di dalam pil tersebut? Ia beranggapan bahwasanya ada aura yang jahat di dalam pil tersebut yang kemudian keluar. Dan seketika itu pil tersebut seakan-akan dimurnikan oleh dirinya. Tapi dia tidak tahu siapa yang memurnikan pil tersebut. Kemudian dia terus memandangi pil tersebut seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Dan pil tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi setelah ia keluarkan. Dia kemudian berpikir apakah kemudian ada efek dari sesuatu yang telah dia bangkitkan atau dari basis kultivasinya. Dia berusaha untuk mencermatinya dan kemudian dia sebenarnya segera ingin meminumnya. Atau mungkin ini dari kalungnya ya, yang sebelumnya pernah bersinar dan membuat basis kultivasinya sekarang bisa tumbuh kembali. Tak lama setelah itu, di sini Sinli pun meminum obat tersebut. Dan ia langsung memasukkan ke mulutnya. Dia pun tak lama setelah itu dia berusaha untuk mengontrol dirinya dan memulai kultivasinya kembali. Jika ini berhasil, maka dia akan berhasil ke ranah yang berikutnya dan dia bisa menerobos dan menghilangkan hambatan dari basis kultivasinya yang sebelumnya pernah diremehkan oleh orang-orang ya. Karena dia lemah, karena dia tidak punya basis kultivasi, maka dari itu orang-orang di sini seakan-akan ingin memojokkannya. Tak lama setelah itu, keesokan harinya, Shin diperlihatkan ketika dia sedang berada di kamar. Kini ada seseorang yang mengetok pintunya. Kelihatannya itu adalah Shin Yu atau itu adalah utusan yang lain. Dia sebenarnya ingin mengajak Shin Yu ke suatu tempat
karena dia sudah 16 tahun dan sudah seharusnya dia berlatih untuk membuat atau meracik obat. Tak lama setelah mengetuk pintu di sini tanpa ada jawaban, orang tersebut lantas kemudian sebenarnya tidak ingin mengatakan lagi. Tapi dari dalam kemudian ada suara bahwasanya dia sudah tahu bahwasanya apa yang harus dia lakukan. Tak lama setelah itu, seseorang itu pun kemudian pergi dan kini kita diperlihatkan scene di dalam ruangannya. Ia pun sebenarnya saat ini berpikir kenapa dia diutus untuk ke rumah obat. Dan dia berpikir mungkin ini adalah cara satu-satunya untuk mengusir Sinli ya, agar dia juga tidak memiliki basis kultivasi yang bagus. Maka dari itu di sini Sinli diajak ke rumah obat. Sebenarnya Sinli di sini juga memperhatikan basis kultivasinya setelah tadi malam dia berada di peringkat kedua. Dan pada saat itu dia sebenarnya sudah menerobos ke peringkat 2 spiritual ya. Tapi sedikit terlambat karena mungkin ada hal-hal yang membuatnya aneh. Dan kemudian ada efek samping dari pil tersebut, maka astralnya kemudian terlihat bagaimana gitu. Dan di sini dia berusaha nanti setelah 3 bulan dia akan pergi ke rumah obat dan akan mencobanya lagi bagaimana hasil daripada kultivasinya tersebut. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan seseorang di dalam rumah. Ia berkata bahwasanya sebenarnya Sinli harus pergi ke rumah obat. Kayak gitu. Nah, ini kakak Sinli ya, kalau nggak salah. Dia mengatakan kepada ibunya bahwasanya Sinli itu meskipun sampah dia itu adalah orang yang pintar kayak gitu. Di sini dia khawatir jika Sinli dibawa ke rumah obat nanti ayahnya mungkin akan marah. Tapi di sini sang ibu marah juga dan menggeprek bangku atau meja ya. Kemudian mengatakan bahwasanya siapa yang kemudian dia takuti ya gitu. Lantas sang ibu mengatakan bahwasanya pergilah untuk menemui sepupunya. Dan itu akan diadakan sesuatu atau pelajaran buat Sinli tersebut. Dan anaknya tersebut mengiyakan. Setelah 3 bulan kemudian kita diperlihatkan di rumah obat Sin ya. Di sini Sinli akan ditempatkan. Di sini banyak sekali orang-orang yang datang ke sana ya. Dan kemudian tak lama setelah itu Sinli pun datang ke rumah obat tersebut. Dia pun melapor kepada yang punya atau bisa dikatakan alkemis ya, atau adminnya yang ada di sana ya. Tapi di sini adminnya sudah dikasih tahu oleh kakaknya untuk memberikan pelajaran kepada Sinli ya. Sebelumnya setelah dikatakan untuk memberi pelajaran kepada Sinli. Tak lama setelah itu di sini kakek tua alkemis tersebut pun memberikan kode kepada orang utusannya untuk memberi pelajaran kepada Sinli. Setelah ia berteriak, dia kemudian datang dan keluar. Sang admin tersebut mengatakan bahwasanya ajak dia untuk pergi ke suatu tempat. Dan orang tersebut pun datang kemudian mengantarkan Sinli ke suatu tempat. Tak lama setelah itu Sinli pun diajak oleh orang tersebut dan mungkin ini keluar atau ke dalamnya. Pokoknya suatu tempat yang berbeda dari tempat tersebut. Kemudian dia diajak, dia berjalan dan berjalan. Di sini kelihatannya setelah 3 bulan kelihatan agak sedikit dewasa ya.
Kemudian dia sampai di suatu gerbang dan Xin Li diajak ke sana. Dia mengatakan bahwasanya di sini dia sudah sampai dan ia menunjukkan ini adalah kamar dari Xin Li. Betapa kagetnya di sini Xin Li ketika dia berada di kamar tersebut. Ia pun sangat kaget dan cerita berakhir di sini. Akan dilanjut di chapter yang selanjutnya.